Pak Lurah masih diam, tapi klaim dukungan sudah banyak beredar. Jadi apapun keputusan partai manapun, beliau pasti restui. Apapun keputusan partai, ya, partai apapun, pengalaman saya dan keyakinan saya kira semua ketua umum, beliau tidak akan melarang, tidak akan mendikte, tidak akan. Ya, itu yang kenyataannya demikian. Seorang capres harus menjual dirinya sendiri, tidak perlu nebeng popularitas daripada seorang presiden, tidak perlu. Dia harus promote himself. Pidato kenegaraan yang dibacakan setahun sekali itu ketika dia berbicara pasti punya muatan politik yang tinggi. Dan sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Ketika katanya ada perintah dari presiden, ada restu dari presiden, itu kalimat mensubordinatkan partai dengan presiden. Itu kalimat yang kemudian membuat partai ini kehilangan martabatnya, kehilangan kedaulatannya sebagai sebuah partai yang otonom. Seorang calon harus menjual he himself, bukan harus nebeng popularitas seorang presiden, tidak boleh. Dia harus menjual he himself. Who am I? Tidak boleh dia nebeng popularitas daripada presiden. Kebetulan sekarang trust publik pada presiden lagi baik. Tidak boleh lalu, mereka salah, tidak boleh. Kalau kemudian dia memulai bawa banyak yang kemudian mengatakan sudah si izin dia, dan dia menyampaikan bantahannya yang kedua kali itu melalui pidato kenegaraan, menurut saya kita tidak bisa anggap remeh. Ada sesuatu di balik pernyataan itu. Urusannya partai-partai lah. Itu urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB, urusan partai-partai. Urusan mereka, urusan koalisi, urusan kerjasama, itu urusan partai. Saya bukan ketua partai, saya presiden. Ya, kita ini berpolitik dengan mentaati aturan main. Maka menjadi presiden itu mengambil sumpah untuk melaksanakan konstitusi dan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Ketika dalam proses saja sudah melanggar undang-undang, bagaimana nanti? Menurut saya siapapun yang mengklaim bahwa diperintah oleh Jokowi, ternyata mereka menyatakan mau dukung Pak Prabowo dan seizin dan restu dari Pak Jokowi. diizinkan oleh Jokowi, direstui oleh Jokowi, harusnya segera mengambil sikap untuk menarik kembali ucapan itu. Seorang capres harus menjual dirinya sendiri, tidak perlu nebeng popularitas daripada seorang presiden, tidak perlu. Dia harus promote himself. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. Saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Artinya bahwa ini warning buat yang selalu mengklaim nama dia, menggunakan nama dia untuk kepentingan pilpres, mengidentikan dia seolah-olah mendukung salah satu calon dan sebagainya. Mengidentikan itu. Bukan. Ini kan pernyataan Hasim sebelumnya. Dalam pidato di sidang tahunan MPR, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung soal Pilpres 2024, salah satunya soal tren arahan Pak Lurah soal calon presiden dan calon wakil presiden atau capres-cawapres. Kita saat ini sudah dimasuki tahun politik, suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya soal siapa capres-cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Ujar Jokowi saat berpidato dalam sidang tahunan MPR di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023. Dia mengaku sempat memikir siapa sosok yang diberi julukan Pak Lurah. Rupanya Presiden Jokowi pun baru mengetahui bahwa dirinya lah yang disebut sebagai Pak Lurah. Jokowi pun menegaskan dirinya adalah Presiden RI, bukan Lurah. Dia juga menekankan bukan ketua umum partai politik dan ketua koalisi partai sehingga tidak bisa menentukan capres dan cawapres.
Menurut Direktur Eksekutif Indo Strategis Ahmad Khairul Umam, Presiden Jokowi membuka pidato tentang isu arahan Pak Lurah tentu positif untuk mengklarifikasi tudingan sejumlah kalangan yang menilai Presiden berpihak pada salah satu capres tertentu. Klarifikasi Presiden itu juga penting untuk memastikan bahwa tidak ada politisi kekuasaan negara yang jelang pemilu 2024 mendatang. Kata dia kepada Liputan6.com pada Rabu 16 Agustus 2023. Kendati demikian, dia menambahkan Presiden Jokowi juga hendaknya tidak menutup mata dan bersikap naif, di mana ada elemen-elemen politik di lingkaran Istana Presiden yang mencoba menggunakan narasi arahan Pak Lurah untuk melakukan baku atur terkait skema koalisi Pilpres ke depan. Bahkan tangan-tangan kekuasaan yang tidak terlihat atau the invisible hand itu diyakini sejumlah pihak memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan instrumen politik dan penegakan hukum yang seolah menyandra kedaulatan partai-partai yang ada. Karena itu Presiden Jokowi hendaknya lebih sensitif terhadap praktek-praktek semacam itu yang berkembang di sekitar lingkaran kekuasaannya. Kata dia, curhatan Presiden Jokowi itu, kata dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina ini, biasa saja dilakukan untuk strategi politik agar dirinya tidak mendapatkan serangan politik dari PDIP, selaku partai asalnya. Sebab konstruksi pemahaman publik saat ini memang meyakini bahwa Presiden Jokowi semakin vulgar memberikan political endorsement kepada beberapa calon presiden, seperti Prabowo Subianto dari Gerindra dan juga Ganjar Pranowo dari PDIP. Hal itu diindikasikan oleh semakin banyak sel-sel politik di lingkaran Jokowi yang mendukung Prabowo, mulai dari jaringan relawan yang tergabung dalam Musrah, partai politik non-Senayan seperti PSI, hingga partai politik Senayan seperti Golkar dan PAN yang selama ini mengaku akan berkonsultasi ketat dengan Presiden Jokowi untuk menentukan skema koalisinya. Ujarnya. Ketua DPP PDIP Said Abdullah sendiri menyebut panggilan Pak Lurah pada Presiden Jokowi merupakan istilah yang dipakai di kalangan para elit. Said mengatakan panggilan itu tidak berkonotasi negatif tapi justru menunjukkan kecintaan kepada Jokowi. Sebenarnya memang di antara elit kita berkembang Pak Lurah, tapi Pak Lurah itu menunjukkan kecintaan karena Presiden kita itu punya public trust yang tinggi. Luar biasa sehingga di antara elit kalau nyebut Pak Lurah begitu. Pak Lurah kan panggilan kesayangan, itu panggilan kesayangan, sambung Said. Saya juga menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang tidak suka dipanggil dengan sebutan Pak Lurah. Menurut dia, Presiden Jokowi punya sikap jelas bahwa dirinya tidak ingin ikut campur dalam urusan Pilpres 2024. Kalau klarifikasinya dahsyat, itu menunjukkan bahwa Presiden tetap berdiri kokoh sebagai Presiden. Dia tidak ikut-ikut lagam partai politik karena sadar betul, ungkap Said. Monika Kumalasari, pakar gestur dan mikroekspresi dari Asosiasi Psikologis Forensik, mengatakan Presiden Joko Widodo tampak santai dan tanpa beban saat membahas ia kerap disebut Pak Lurah pada sidang tahunan MPR 2023 16 Agustus lalu. Ini ditunjukkan pula dengan ekspresi wajah tersenyum, tidak tampak ada kemarahan, kekesalan, ketakutan, dan beban emosi lain, ujarnya. Menurutnya, Presiden tidak menganggap hal ini sebagai hal yang penting untuk disikapi. Bahasa verbal dan non-verbal Presiden Jokowi menunjukkan kongruensi dalam pidatonya. Presiden Jokowi menyebutkan kalimat, "Kita saat ini sudah memasuki tahun politik, suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol." Setiap ditanya soal siapa capres-capresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah, papar Monika. Presiden Jokowi lalu mengatakan sempat berpikir siapa yang dimaksud dengan sebutan Pak Lurah dan belakangan ia mengetahui sosok yang dimaksud ternyata dirinya. Presiden lalu menegaskan ia bukan ketua umum partai politik dan ketua koalisi partai politik sehingga terkait penentuan calon presiden dan calon wakil bukan kewenangannya. Dia berkata, bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Sekali lagi, Monika pun berpendapat ada ketegasan dari Presiden saat mengulangi kata-katanya, intonasi verbal serta bahasa tubuh saat mengatakan demikian.
Saat itu Presiden tampak melakukan gerakan tangan terangkat di sisi bahu dengan telapak tangan menghadap ke depan seperti gestur yang ditunjukkan bila seorang menyatakan tidak. Dari kongruensi pernyataan verbal dan nonverbal ini bisa disimpulkan bahwa pernyataan beliau tidak terlibat dalam penentuan capres maupun cawapres adalah cukup kredibel, ungkap Monica. Ia kemudian membahas tentang Presiden yang mengetahui diejek dengan kata seperti pelongo-pelongo dan tidak tahu apa-apa melalui media sosial. Ia mengaku menerima hal itu. Menurut Presiden, hadirnya media sosial membuat apapun bisa disampaikan kepada Presiden, termasuk kemarahan, ejekan, bahkan makian, serta fitnah. Monica berpendapat tidak terdengar perubahan intonasi yang menjadi lebih tinggi ataupun lebih rendah dan lebih dalam. Hal ini juga ditunjukkan dengan tidak adanya mikroekspresi kemarahan atau ketakutan. Jokowi justru menggunakan kepala sebagai pernyataan kesungguhan. Ada keselarasan verbal dan nonverbal yang berarti Presiden Jokowi menganggap hal tersebut sebagai masalah kecil yang tidak menimbulkan emosi pribadi. Monica juga membahas pernyataan Presiden tentang budaya santun dan budaya pekerti luhur yang tampak mulai hilang di antara masyarakat. Presiden juga menyebut kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Menurut Presiden, polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keseluruhan budi pekerti bangsa Indonesia dan membuatnya bersedih. Kata sedih diucapkan berulang dengan jeda, juga ditunjang dengan menepuk sebelah tangan di dada, terlihat mikroekspresi kesedihan dan kekecewaan. Kata Monica yang juga mengatakan prioritas perhatian Presiden Jokowi yakni pada keprihatinan polusi budaya sebagai rakyat dan bukan perihal ejekan secara pribadi.